Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 491. Li Luo dan yang lainnya bergerak cepat melintasi Lautan Merah. Dia sendiri berada di depan, mata terus-menerus melirik sekitarnya untuk memindai bahaya. Kekuatan resonansinya siap di ujung jari untuk menghadapi setiap perubahan tiba-tiba. Orang lain juga sama waspada. Desisan uap dan geser api serta magma menyela kemajuan mereka, dan mereka menghindarinya dengan bijaksana. Meskipun embun anima seharusnya dapat meniadakan efek api di perut naga, membran air juga terus-menerus terkikis oleh lingkungan sekitar. Mereka tidak berniat membiarkannya terlalu banyak terkikis. Kelompok tersebut terus maju, dengan ketegangan dalam gerakan mereka. Mereka bertemu dengan sekolah-sekolah lain di sepanjang jalan, tetapi mereka bergerak sendirian atau berpasangan. Melihat kelompok 6 orang membuat mereka cukup takut untuk memberi siswa Sage Astral jarak yang cukup jauh, takut bahwa Li Luo dan yang lainnya akan menyerang mereka. Yang berarti perjalanan mereka berjalan lancar. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah menghabiskan 6 jam di perut naga. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, mereka harus berada di zona tengah perut naga sekarang. Mereka akan keluar dari perut naga dalam 10 jam lagi, dan di Pulau Tulang Naga. Li Luo menghela nafas lega. Tepat pada saat ini, Lukinger mempercepat sampai dia berada di sampingnya. Aromanya menggelitik hidungnya sebelum dia berbalik untuk melihatnya. Li Luo, ada sesuatu yang aneh. Aneh. Li Luo berkata dengan tegang, aku tidak suka yang aneh-aneh. Aku suka hal-hal yang halus dan lancar. Aku pikir membran embun anima menguap pada tingkat yang lebih cepat dari sebelumnya. Li Luo menatapnya dengan waspada. Kau bisa mendeteksi itu. Dia baru saja menerima begitu saja bahwa membran akan secara bertahap menguap saat mereka bergerak, dan tidak terlalu memperhatikan kondisinya. Sebelumnya butuh 80 napas waktu sebelum 1 detak penguapan terjadi. Tapi 10 menit yang lalu, kecepatannya 2 kali lipat menjadi 40 napas waktu. Li Luo tercengang. Kamu benar-benar mendeteksinya. Lukinger tersipu, aku tidak bisa terlalu banyak membantu di sini. Jadi aku pikir aku sebaiknya lebih memperhatikan detail yang bisa aku kelola. Tapi tidak ada yang berubah di sekitar kita, mengapa tingkat penguapan tiba-tiba berlipat ganda? Li Luo mengangguk. Dia dengan cepat mengangkat tinjunya sebagai tanda. Kelompok itu berhenti, menatapnya dengan ragu. Li Luo belum mengatakan apa-apa. Dia menghitung 40 napas dalam hati untuk dirinya sendiri, dan kemudian melihat kilau kecil di membran air. Wajahnya menjadi serius. Ada apa? Li Luo. Bai Doudou bertanya dengan tidak sabar. Ada yang tidak beres. Laju penguapan membran embun anima kita telah berlipat ganda, tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Itu tidak normal. Lukinger menjelaskan perhitungannya kepada yang lain, yang dengan cepat mengujinya sendiri dan mengkonfirmasi situasinya. Mungkinkah ini hal yang biasa? Wang Hejiu bertanya dengan hati-hati. Itu mungkin, Li Luo setuju. Tapi bagaimana jika tidak? Ekspresi Wang Hejiu tenang. Jika itu bukan fenomena normal, mereka dalam masalah. Kehati-hatian Li Luo masuk akal. Dalam lingkungan yang berbahaya seperti itu, perbedaan berbahaya seperti itu bisa membuat mereka semua tersingkir. Tak satu pun dari mereka ingin dihilangkan dengan cara yang tidak memuaskan setelah semua upaya mereka. Tapi tidak ada yang aneh di sekitar kita. Embun anima tidak hanya memisahkan kita dari panasnya perut naga, tapi juga menumpulkan indera kita. Bai Doudou mengerutkan kening. Namun mereka tidak bisa membiarkan membran embun anima menguap. Itu adalah kematian. Aku juga merasa tidak nyaman tentang itu, kata Qin Zulu dengan suara rendah. Mungkinkah ada bahaya tak terlihat di sekitar kita? Li Luo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Mungkin mata kita yang tidak melihat kenyataan, katanya pelan. Maksudmu, kita berada dalam ilusi. Yi Lisa berkata, terkejut. Li Luo membentuk segel dengan kekuatan resonansi air, menciptakan setetes energi biru tua. Dia mengoleskannya di matanya. Seni resonansi air, mata jernih. Ini adalah seni resonansi dasar yang tidak banyak digunakan selain kemampuannya untuk melihat melalui beberapa ilusi. Cairan dingin menyebar di matanya, dan tiba-tiba dunia menjadi lebih jernih. Li Luo melihat sekelilingnya, dan matanya melebar secara dramatis. Bai Doudou, Qin Zulu, dan hati yang lain tenggelam. Tanpa merekitanta, Li Luo dengan cepat menjentikkan beberapa tetes cairan yang sama ke mata mereka. Mereka membiarkan cairan itu mengendap,
lalu mereka juga bisa melihat situasi di sekitar mereka dengan jelas. Meskipun panas, mereka semua menjadi pucat. Laut yang seharusnya berada di depan mereka sekarang sedang mendidih dengan hebatnya. Itu menjadi laut yang bernyala-nyala. Bahkan dengan perlindungan embun anima, mereka tersentak pada kemarahan api di bawah mereka. Mereka tahu bahwa tanpa embun, mereka akan dibakar sampai garing sejak lama. Dan sekarang mereka tahu mengapa membran embun anima menguap begitu cepat. Tanpa menyadarinya, mereka telah berjalan tepat ke laut yang menyala-nyala. Tapi bagaimana mereka bisa masuk tanpa menyadarinya? Sebuah ilusi. Tapi siapa? Dan mengapa? Ini bukan ilusi biasa, ini adalah formasi ilusi yang kuat, kata Liluo. Dan seseorang menciptakannya dengan sangat canggih sehingga kami semua masuk tanpa mengetahuinya. Aku pikir hanya ada satu orang di kompetisi tingkat aula yang bisa mencapai itu. Bai Doudou menggertakkan giginya. Lu Ming. Lu Ming dijuluki petir ilusi, dan ilusi dikatakan menjadi spesialisasinya. Lu Qinger mengerutkan kening. Kenapa dia menyerang kita? Li Luo mendongak. Jing Taixu, panggilnya tegas. Apakah ini perbuatanmu? Yang lain melompat, melihat sekeliling mereka dengan waspada. Dan kemudian seseorang muncul dari udara tipis. Jing Taixu. Ketika Jing Taixu muncul, siswa astral sage lainnya segera mengerti apa yang telah terjadi. Mereka sedang dikeroyok oleh dua pusat kekuatan, salah satunya adalah juara kompetisi terakhir. Li Luo tersenyum dingin pada Jing Taixu. Sepertinya kamu masih kesal dengan perbedaan satu langkah di tangga surga. Tidak juga, jawab Jing Taixu dengan serius. Lebih tepatnya, penampilanmu di tangga surga membuatku sadar bahwa kamu adalah ancaman nyata. Itu sebabnya aku memberimu rasa hormat dan memasang jebakan. Aku merasa jika aku tidak melakukannya, kompetisi tingkat aula mungkin akan berakhir dengan kekecewaan. Petik 2. Yah, suatu kehormatan, kata Li Luo. Dan di mana Lu Ming? Dia bertanya, melihat sekeliling, aku merasa mendapatkan 2 juara untuk mengeroyokku adalah pencapaian yang cukup mengesankan. Ah, tidak di sini. Jing Taixu tersenyum. Aku baru saja meminta bantuannya dengan formasi ilusi ini, aku yakin dia lebih dari senang melihat kita berdua bertarung. Petik 2. Senang melawan seseorang sementara yang lain menunggu untuk membersihkan kita. Li Luo berkata dengan sinis. Kamu tidak bisa sebodoh itu, Jing Taixu. Aku tidak punya pilihan. Jing Taixu mengangkat bahu. Kau lebih berbahaya daripada dia. Jadi penyergapan awal, bertujuan untuk menghabisi seluruh kontingen perguruan tinggi astral sage dalam satu serangan. Tidak takut kamu telah menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Tolong, Li Luo, kamu harus memberiku kredit. Apakah kamu pikir aku akan memberimu sedikit kesempatan dalam rencanaku? Petik 2. Jing Taixu mengeluarkan kipas pisang raja besar, kipas berdaun bersinar dengan titik emas di tangkainya. Jangan salahkan aku karena begitu kejam. Semuanya adil dalam perang. Artefak berharga mata emas. Meskipun aku ingin bertarung denganmu secara adil dan jujur, di Pulau Tulang Naga, aku harus memikirkan kemenangan sekolah. Menghilangkanmu dengan keuntungan medan adalah langkah yang paling bijaksana. Tapi jangan khawatir, aku akan meneruskan harapanmu dan memenangkan gelar siswa terkuat di Aula Bintang 1 untuk kita. Jing Taixu selesai dengan tertawa kecil. Dia menurunkan kipas dengan sapuan besar-besaran. Kipas itu mengeluarkan tornado selebar puluhan meter, terbang menuju kelompok Li Luo. Angin menyapu api perut naga menjadi kemarahan baru, menangkap api ke dalam pusaran mautnya dan menjadi tornado api. Suhu naik drastis. Laut di bawah mereka menggelegak dengan ganas. Li Luo dan yang lainnya menatap dengan cemas. Selaput embun anima mereka menguap dengan kecepatan yang menakutkan. Itu adalah rencana Jing Taixu. Dia tidak berniat untuk melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, dia hanya akan terus mengipasi api sampai mereka semua dihilangkan melalui panas. Langkah terbaik mereka sekarang adalah meninggalkan area itu, tetapi formasi ilusi mencegahnya. Dan jika mereka panik dan bergerak terlalu sembrono, tornado api akan menyapu mereka dan melenyapkan mereka. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan mati seperti bebek panggang. Tapi apa yang bisa mereka lakukan melawan tornado api itu? Itu adalah bencana alam mininya sendiri. Aku akan melakukannya. Bai Doudou melangkah maju, rambut pendeknya tergerai ke belakang dengan anggun. Wajahnya muram saat dia bersiap menghadapi tornado. Dia tahu bahwa Jing Taixu sedang mengisi bahan bakarnya dengan kekuatan resonansi anginnya, menggunakan tornado seperti palu untuk menghancurkan mereka.
Dia adalah satu-satunya pengguna resonansi angin yang merekita-liki. Jika dia bisa mengubah arah tornado, mungkin tidak semua dari mereka akan mati. Bai Doudou melompat langsung tanpa repot-repot menunggu tanggapan Li Luo. Pada saat dia berteriak, tombak bunga sakuranya menusuk keluar dengan kekuatan resonansi angin yang terisi di dalamnya. Angin, bangkit. Dia mengirimkan tornado hijaunya sendiri, meskipun itu jelas tidak sekuat milik Jing Taixu. Jing Taixu tidak hanya lebih kuat dalam hal tingkat kultivasi, ia juga memiliki resonansi semi kelas 9. Dan yang terpenting, kipas pisang raja bukanlah senjata biasa. Kekuatan resonansi angin Bai Doudou melolong, menambah kecepatan sebelum bentrok dengan tornado api yang lebih besar. Itu adalah angin yang berbenturan, namun suara yang dihasilkan sekeras guntur. Lingkungan yang panas menyambut angin baru, dengan rakus mengambil udara ekstra. Suhu naik. Situasi semakin suram dan suram. Kedua belah pihak mundur dari angin, tidak bisa terlalu dekat. Namun bentrokan angin puting beliung tidak berlangsung lama. Kekuatan Bai Doudou berkurang sebelum Jing Taixu. Beberapa menit kemudian, tornado miliknya benar-benar hilang. Dengan teriakan kesakitan yang lembut, Bai Doudou terlempar ke belakang. Dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk mencoba lagi. Lengan Li Luo menghentikannya. Jangan dipaksakan. Itu hanya akan memperburuk situasi kita. Dia menunjuk ke membran embun anima mereka. Kedua tornado hanya membuat mereka menguap lebih cepat dari sebelumnya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Bai Doudou berkata dengan putus asa. Duduk di sini dan menunggu kematian. Suasana hati Li Luo sangat buruk. Formasi ilusi ini tidak banyak berperan dalam pelanggaran, tujuannya hanya untuk menahan mereka di sini. Biasanya, seharusnya tidak sulit untuk diurai, dengan waktu yang cukup. Tapi mereka harus menghadapi tornado api, baik ancaman itu sendiri, dan mesin yang terus-menerus menghidupkan panas di sekitar mereka. Selaput embun anima mereka menguap terlalu cepat, dan waktu adalah sumber daya yang berharga dan langka saat ini. Ya, kita harus melakukannya, kata Li Luo. Tornado api ini merusak. Itu akan menghancurkan formasi ilusi juga. Jika kita bisa bertahan sebentar lagi, formasi ilusi akan pecah, dan kita bisa pergi. Aku komandan, jadi aku akan pergi dulu. Dia melangkah keluar, kekuatan resonansi berkumpul di belakangnya saat dia bersiap untuk melompat ke dalam topan. Sebuah tangan di bahunya menghentikannya, dan orang itu melangkah di depannya. Qin Zulu, Li Luo, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tetap tinggal. Kamu sendiri memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jing Taixu dan memenangkan gelar siswa terkuat. Kamu bukan umpan untuk dikorbankan. Jika dibutuhkan pengorbanan, biarlah kita pergi dan menangkan ini untuk kita. Bai Doudou melangkah di samping Qin Zulu, meninju bahunya dengan lembut. Yah, kurasa kita tidak akan mati karena ini. Yi Lisa tersenyum. Hei, tidak pernah menyangka akan tiba hari di mana Li Luo akan bergantung pada kita untuk perlindungan kan. Seberapa tergerakkah kamu saat ini? Apakah akan menangis? Lu Qinger tersenyum tanpa kata dan melangkah untuk berdiri di samping mereka. Wang Hejiu adalah yang terakhir, wajahnya tanpa emosi. Li Luo, jangan mengecewakan kami. Li Luo merasakan nyala kehangatan di dalam dirinya, sensasi yang nyaman tidak seperti panas terik di luar. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berjalan di antara mereka untuk berdiri di samping Qin Zulu, pedang gajah oniks di tangan. Pertama, terakhir, depan, belakang, omong kosong. Mari kita lakukan bersama-sama. Dia tertawa. Dia memalingkan matanya ke depan dengan senyum serius di wajahnya. Jing Taixu merasakan niat membunuh. Tornado api mengaum di depan mereka saat keenamnya mengumpulkan kekuatan mereka, lalu mereka melompat maju untuk menghadapinya. Sungguh tim yang bersatu. Itu membuatku merasa hangat dan kabur di dalam, kata Jing Taixu dengan senyum sinis. Dia tidak punya niat untuk berlama-lama di sini. Selaput embun animanya juga sudah terkikis. Waktu untuk pergi. Ikuti aku. Jangan salah langkah, kata Jing Taixu kepada timnya. Dia mengambil langkah hati-hati dan tepat di sepanjang permukaan air, mengikuti metode pelarian yang telah dikatakan Lu Ming kepadanya sebelumnya. Pasukannya mengikutinya dengan cermat. Dalam formasi ilusi ini, satu langkah salah, dan mereka akan berada di lautan api yang sama dengan perguruan tinggi Astral Sage. Dan kemudian merekalah yang akan menangis minta tolong. Li Luo dan yang lainnya tidak punya energi lagi untuk menghentikan kelompok Jing Taixu pergi. Dia ingin sekali menebas Jing Taixu sekarang, tetapi yang terpenting adalah keluar dari perut naga. Mereka semua bertarung melawan tornado api,
melangkah sedikit demi sedikit. Tornado itu keras kepala. Bahkan dengan penciptanya tidak lagi memberinya energi, itu sudah dalam ukuran besar, dan kekuatan yang tak terkendali. Para siswa Astral Sage tidak menyerah. Mereka tahu bahwa ini adalah tawaran terakhir mereka yang putus asa. Tidak ada yang lain untuk jatuh kembali. Formasi ilusi mulai pecah dari tornado. Jika mereka bisa bertahan sebentar lagi, mereka akan bebas. Kiri 3, belakang 1. Dalam formasi ilusi, Jing Taixu memimpin kelompoknya di sepanjang rute berbahaya keluar dari formasi ilusi. Dengan setiap langkah, ilusi sedikit memudar di sekitar mereka, menunjukkan bahwa mereka perlahan tapi pasti keluar. Beberapa menit kemudian, Jing Taixu tiba-tiba berhenti. Dia berada di langkah terakhir sekarang, dan kakinya sudah berada di udara ketika dia berhenti. Menurut Lu Ming, instruksi terakhir adalah langkah ke kiri, yang akan membawa mereka keluar. Instruksi sampai sekarang sudah benar. Jing Taixu tidak punya alasan untuk meragukan mereka, tetapi jika dia adalah Lu Ming, apakah dia benar-benar akan memberi mereka instruksi yang benar untuk meninggalkan formasi ilusi? Dia, Jing Taixu, akan menjadi ancaman terbesar Lu Ming. Sekarang dia telah berhasil memasukkannya ke dalam formasinya, itu adalah kesempatan sempurna untuk menjebaknya untuk selamanya. Akankah Lu Ming melewatkan kesempatan ini? Dan jika dia ingin menjebak lawan terkuatnya, di mana dia akan salah mengarahkan mereka? Tidak diragukan lagi pada langkah terakhir. Beri mereka instruksi yang benar untuk memikat mereka ke dalam rasa aman yang salah, dan kemudian membuat mereka tersandung pada langkah terakhir dengan kejutan yang tidak menyenangkan. Itulah mengapa proses yang lancar sampai sekarang membuat Jing Taixu curiga tentang langkah terakhir. Ada dua pilihan yang tersedia baginya. Kiri atau kanan. Saat dia ragu-ragu, sebuah suara datang ke arahnya. Jing Taixu, apa yang kamu ragukan? Kepala Jing Taixu tersentak saat dia melihat sekelilingnya. Lu Ming, langkah terakhir, itu benar-benar ke kiri kan? Petik 2. Oh, kamu pikir aku memberimu instruksi yang salah? Lu Ming menuntut dengan dingin. Bukankah begitu? Jing Taixu menjawab dengan dingin. Percaya itu, atau tidak, pilihanmu, Lu Ming mencibir. Dan kemudian suaranya hilang. Terlalu tergesa-gesa, Jing Taixu bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh kemenangan. Lu Ming, kalau saja kamu sedikit lebih sabar, kalau saja kamu tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu begitu ingin mengontrol proses, untuk membuatku mengambil langkah? Keheningan menyambutnya. Jing Taixu tersenyum lebar. Dia bukan orang yang percaya, dan sekarang dia punya alasan untuk meragukan Lu Ming. Tentu saja dia tidak akan mengikuti instruksinya. Dia melangkah ke kanan tanpa ragu-ragu. Hormat petir yang ganas menyentak kakinya, dan dia merasakan tubuhnya tersentak dan melakukan perjalanan melalui ruang. Telinganya berdenging karena benturan itu. Bola api menyambut matanya yang liar. Jing Taixu memucat. Tornado api melolong di depannya. Tornado api yang sangat familiar. Salah satu yang dia buat sendiri. Jing Taixu berbalik untuk melihat Li Luo dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Murid-murid perguruan tinggi Sage yang tercerahkan lainnya ada di belakangnya. Mereka semua memucat ketika mereka melihat tornado api. Mereka tahu apa artinya. Lu Ming. Jing Taixu berteriak ke langit dengan frustrasi. Dia telah memilih salah. Lu Ming telah memberinya instruksi yang benar. Wanita licik. Oh, Jing Taixu, betapa pintarnya kamu. Yang pintar selalu diliputi oleh keangkuhan mereka, aku melemparkan kamu tali, dan kamu melihat jerat algojo. Kamu pantas mendapatkan akhirmu sendiri. Suara Lu Ming bergema di sekelilingnya dengan nada mengejek. Kamu berakting. Jing Taixu menggeram. Dia telah memalsukan kecemasan untuk memicu paranoia dalam dirinya. Wanita ini, mungkin dia telah terperangkap sejak dia pergi menemuinya. Dia ingin menghabisi Li Luo. Mengapa Lu Ming tidak menghabisi dia dan Li Luo? Tapi Jing Taixu menahan amarahnya dengan cepat. Itu tidak berguna dalam situasi ini. Dan dia tidak sepenuhnya tidak berdaya bahkan setelah terjebak oleh Lu Ming. Namun, Jing Taixu berbalik. Li Luo, aku punya cara untuk meninggalkan formasi ilusinya. Gencatan senjata. Li Luo menatapnya dengan aneh. Jing Taixu, aku heran dengan apa yang kamu habiskan siang dan malam. Jing Taixu meringis. Dia tahu betapa bodohnya, betapa putus asanya dia melihat saat ini. Tapi tidak ada pilihan. Perangkap Lu Ming telah menempatkannya dalam situasi berbahaya. Kamu pergi dulu, kata Li Luo singkat. Dia ingin meninggalkan formasi ilusi juga. Kalau tidak, mereka akan duduk di sini dan dimasak.
Keluar dulu. Selesaikan skor dengan Jing Taixu nanti. Jing Taixu merasakan kelegaan mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa Li Luo cukup pintar untuk tidak melawannya sekarang juga. Keluar dulu. Selesaikan skor dengan Lu Ming nanti. Jing Taixu melambai kepada rekan satu timnya. Mereka mengangguk dan kemudian semua menyatukan telapak tangan mereka. Masing-masing menciptakan bola energi yang kental, berdenyut dengan cahaya. Mereka terbang keluar, melesat maju seperti burung terbang, dan kemudian mereka membuat lubang di sisi formasi ilusi. Mereka terus menenun masuk dan keluar dari dinding formasi ilusi, merobek celah yang semakin lebar. Sepertinya kamu tidak terlalu mempercayaiku sejak awal, Jing Taixu. Suara Lu Ming lagi. Oh, aku yakin sentimen itu berjalan dua arah, sayangku, jawab Jing Taixu dengan dingin. Dengan celah ini, dia bisa melarikan diri, tetapi Li Luo juga bisa. Jawab Lu Ming. Jing Taixu, karena kamu datang untuk menemuiku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan tangan kosong? Bola petir yang mendesis dan berderak terbang melalui celah, melintas melewati Jing Taixu dan Li Luo. Itu ditujukan langsung ke tornado api. Keluar, Jing Taixu berteriak. Da akan meledakkan semuanya. Li Luo dan timnya melarikan diri untuk hidup mereka. Petir itu terlalu cepat. Dengan ledakan yang mengerikan, tornado api meledak, dan api menghujani mereka dengan tebal dan berat. Semuanya diselimuti di bawahnya. Perut naga adalah pemandangan kekacauan cair, lava dan bebatuan yang menyembur ke segala arah. Gelombang merah yang spektakuler meraung dari bawah, mendesis di kaki mereka. Li Luo mundur ketakutan, meluncur mundur dengan kekuatan resonansi airnya sejauh 100 meter. Ledakan petir dan lahar tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga benar-benar mengobrak-abrik isi perutnya. Seluruh sistem tubuhnya menjerit kesakitan dan disorientasi, tetapi dia mengabaikannya untuk memeriksa selaput embun anima di kulitnya. Hatinya tenggelam. Selaput yang dulu berkilau sekarang jauh lebih redup. Tampaknya jauh lebih tipis dari sebelumnya juga. Ledakan itu telah merusak selaput embun anima mereka. Li Luo bersumpah dalam hati, lalu dia menoleh ke yang lain. Qin Zulu, Bai Doudou, Lu Qinger, Yi Lisa, Wang Hejiu. Mereka semua juga telah bergegas sejauh yang mereka bisa, untuk keselamatan. Sekarang mereka kembali ke Li Luo, berjalan secepat mungkin. Mereka semua tampak muram, setelah memeriksa selaput embun anima mereka juga. Beberapa dari mereka bahkan dalam keadaan yang lebih buruk daripada Li Luo. Kita kacau, kata Yi Lisa dengan senyum pasrah. Aku khawatir ketebalan selaput kita bahkan tidak akan membawa kita ke Pulau Tulang Naga. Berengsek, berengsek, Qin Zulu berteriak, suaranya bergetar karena frustrasi. Bai Doudou menggertakkan giginya dalam diam. Itu sangat membuat frustrasi, pikiran mereka semua tertuju pada pertempuran terakhir di Pulau Tulang Naga, dan mereka telah tersandung pada langkah pertama mereka di sana, bahkan sebelum mereka mengharapkan masalah. Jing Taixu terkutuk itu. Pria itu adalah seorang maniak. Semua karena dia pikir Li Luo adalah ancaman, dia mempertaruhkan semuanya untuk menjatuhkannya. Dan sekarang Jing Taixu sendiri yang membayar harganya juga. Tidak jauh dari sana, para siswa Sage yang tercerahkan juga berkerumun bersama, sama menyedihkannya. Selaput embun anima mereka juga sangat menipis. Mereka juga tidak akan berhasil sampai ke Pulau Tulang Naga. Tiba-tiba tergelincir ke dalam asap mereka membuat Bai Doudou terdiam. Dua sekolah yang paling mungkin menang akan tersingkir bahkan tanpa mencapai Pulau Tulang Naga. Li Luo menatap Jing Taixu dengan kebencian yang mendalam. Niat membunuh mulai terbentuk di dalam dirinya. Jing Taixu memberinya senyum minta maaf. Teman Li Luo, aku salah perhitungan. Kamu idiot, kata Li Luo dengan lesu. Mungkin, Jing Taixu setuju dengan mengangkat bahu. Tapi mungkin tidak semuanya hilang. Selaput embun animamu sama buruknya dengan milik kami. Kamu juga tidak akan berhasil sampai ke Pulau Tulang Naga, kata Bai Doudou sambil tertawa menggonggong. Mungkin aku tidak akan berhasil, mungkin aku akan melakukannya. Qin Zulu dan yang lainnya mengerutkan kening. Apalagi yang dimiliki pria ini. Membran embun anima akan bertahan lebih lama. Dengan kecepatan yang cukup, saya harus bisa keluar. Bagaimanapun, kecepatan adalah keahlianku, kata Jing Taixu sambil tertawa lembut. Maaf, katanya kepada Li Luo. Situasinya buruk, tetapi tidak semua harapan hilang bagiku, aku ingin bertarung denganmu pada akhirnya, untuk melihat apakah instingku benar, tapi itu tidak mungkin sekarang. Petik 2. Dia menoleh ke rekan satu timnya. Lu Chen, aku akan pergi dulu.
Bahkan orang kedua di sekolah mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Kami tidak memiliki kecepatanmu, kata Lu Chen pasrah. Kami tidak akan berhasil sampai ke Pulau Tulang Naga, kamu akan sendirian, tetapi aku harap kamu membawa pulang gelar itu. Jangan khawatir, Jing Taixu memberitahunya dengan anggukan kecil untuk meyakinkan. Dan aku akan memastikan untuk menyelesaikan skor dengan Lu Ming juga. Dia tidak membuang waktu lagi, menumbuhkan sepasang sayap hijau yang dipenuhi dengan energi resonansi angin. Dia pergi sesaat kemudian. Hilang seperti angin. Para siswa astral Sage menyaksikan dengan perasaan sakit di perut mereka. Dengan kecepatan seperti itu, memang mungkin dia bisa sampai ke Pulau Tulang Naga sebelum membran embun anima menguap sepenuhnya. Sialan semuanya. Bai Doudou berteriak frustrasi. Jing Taixu telah menyeret mereka semua ke dalam lumpur dan kemudian melarikan diri sendiri, membuat mereka ditakdirkan untuk eliminasi yang lambat dan tidak memuaskan. Li Luo memperhatikan Jing Taixu pergi dengan ekspresi kosong di wajahnya. Li Luo, kamu harus pergi juga. Selaput embun anima kami terlalu tipis, tapi milikmu sedikit lebih baik. Jika kamu bergegas, kamu mungkin berhasil, kata Bai Doudou dengan datar. Qin Zulu dan Yi Lisa mengangguk juga. Lebih baik seseorang hidup daripada tidak sama sekali. Tidak ada gunanya, kata Wang Hejiu dengan sedikit harapan. Tidak mungkin Li Luo bisa menandingi kecepatan Jing Taixu. Tidak ada peluang kembali untuk ini. Jing Taixu adalah pengguna resonansi angin kelas 9 semu di perubahan ketiga. Kita tidak bisa menyerah begitu saja seperti ini. Bai Doudou menggeram. Li Luo melambaikan tangannya dengan lelah untuk menghentikan pertengkaran. Kata-kata Wang Hejiu menyedihkan tapi benar. Tidak ada cara untuk menandingi kecepatan Jing Taixu, biasanya. Tetapi jika dia tidak punya pilihan lain, dia tidak sepenuhnya kehabisan pilihan. Tangannya melayang ke arah gelang merah di tangannya yang lain. Dengan kekuatan serigala surgawi berekor 3, kecepatan dan kekuatan resonansinya mungkin akan membawanya ke sana tepat waktu. Tetapi, itu adalah es pamungkasnya. Dia bahkan tidak ingin menggunakannya di kompetisi tingkat aula. Tetapi dalam keadaan seperti ini, sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan mencapai Pulau Tulang Naga. Li Luo membuat keputusannya. Dia mulai melafalkan nyanyian persembahan surgawi yang akan melepaskan kekuatan serigala. Mungkin ada jalan, sebuah suara memanggil dari sampingnya. Semua orang berbalik kaget, bahkan Li Luo. Itu adalah Lu Qinger. Dia ragu-ragu sejenak. Li Luo, apakah kamu percaya padaku? Dia tersenyum padanya. Tentu saja, katanya singkat. Dia tersenyum kembali dengan rasa terima kasih. Aku memiliki seni resonansi yang bisa menutupimu dengan armor es. Itu bisa memperlambat pembakaran selaput embun anima untukmu. Semua orang menatapnya dengan heran. Qinger, kau pasti bercanda, Bai Doudou tergagap. Kamu seharusnya tahu seberapa kuat api di sini di perut naga. Bagaimana sedikit kekuatan resonansi kita bisa membuat perbedaan. Lu Qinger adalah yang terlemah dari semuanya. Meskipun resonansi esnya adalah kelas 8 yang lebih rendah, sisanya berada di level yang sama. Tidak ada salahnya untuk mencoba, kata Li Luo dengan senyum penasaran. Tingkat resonansi adalah satu hal, tetapi setelah bekerja dengannya di ladang daun naga emas, dia telah mengembangkan rasa hormat yang baik terhadap kekayaan dan kekuatan yang mendukungnya. Masuk akal baginya bahwa dia akan memiliki pilihan yang tidak dimiliki oleh mereka. Berikan tanganmu, katanya. Li Luo melakukannya. Melepaskan sarung tangan sutra esnya, dia ragu-ragu sejenak sebelum memegang tangannya dengan sedikit rona merah. Segera, aliran energi dingin merembes ke tangan Li Luo. Di tengah teriknya panas, dia tiba-tiba diliputi pemikiran bahwa akan sangat menyenangkan memeluk sesuatu yang keren, seperti pemilik tangan ini. Lu Qinger masih sedikit tidak nyaman karena tangannya disentuh, tapi dia terus menekan. Dia menggigit jarinya sendiri, membiarkan darah mengalir bebas dari ujungnya, lalu menekannya ke telapak tangan Li Luo dengan suara yang aneh. Suara itu mengubah darahnya menjadi warna biru es. Mata Lu Qinger tertutup, dan dia mengucapkan beberapa patah kata. Seni resonansi garis darah, baju zirah abadi yang menyeramkan. Ketika Lu Qinger berbicara dengan suaranya yang lembut, darah biru es itu menyatu menjadi segel yang terpancar dengan cahaya yang indah. Orang bisa melihat garis tipis cahaya biru jernih memancar dari sumber di telapak tangan Li Luo. Benang cahaya dengan cepat melingkupi tubuhnya, secara perlahan membentuk diri sebagai baju zirah lengkap. Terpampang di seluruh baju zirah adalah ukiran merah tua yang rumit yang memancarkan embun beku mutlak.
Kehadiran Rime ini memiliki efek menekan pada panas yang mengamuk di sekitar mereka, mendorongnya ke bawah dengan kekuatan balasan. Namun ini adalah kelegaan sementara yang berumur pendek ketika neraka berkobar lagi, menyatukan dan memperbaharui panas yang tak terduga, armor Liluo kemudian mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Namun, semua ini tidak penting. Apa yang membuat semua orang terkesan adalah bahwa meskipun armor berwarna biru mencair, itu menutupi membran embun anima dan sangat mengurangi kecepatan penguapannya. Pemandangan itu mengejutkan kelompok itu. Bagaimana ini masuk akal? Apakah itu benar-benar berhasil? Apa seni resonansi itu, Lu Qinger? Itu sangat kuat sehingga bahkan bisa menahan api perut naga. Bagaimana? Di tengah keterkejutan, kulit Lu Qinger memucat secara signifikan, dan dia terhuyung-huyung, kelemahan menguasai tubuhnya yang sekarang lemah. Untungnya, Bai Doudou mendukungnya tepat waktu. Li Luo, ini adalah hadiah terakhirku untukmu. Setelan armor ini akan memungkinkanmu untuk meredam laju di mana membran embun anima menghilang, memberimu lebih banyak waktu dan ruang untuk berjuang. Apakah kamu akan dapat mencapai Pulau Tulang Naga? Terserah kamu sekarang, Lu Qinger menjelaskan dengan lemah. Li Luo dengan hati-hati memeriksa armor ajaib yang mengelilinginya. Ini benar-benar solusi tak terduga untuk dilema yang dihadapi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa armor ini bukanlah seni resonansi biasa. Meskipun terkejut, dia dengan cepat menenangkan diri dan memberikan senyum gembira ke arah Lu Qinger. Metodemu benar-benar tak terduga dan tepat waktu. Ini adalah skenario kasus terbaik karena dia tidak lagi harus mengeluarkan kartu trufnya, Serigala Surgawi berekor 3. Benar-benar rejeki tak terduga. Melihat Li Luo yang gembira membuat Lu Qinger merasa sangat gembira. Seni resonansi unik ini adalah sesuatu yang telah lama dia latih dan kuasai dengan susah payah. Faktanya, Yu Hongqi sangat tidak puas karena dia telah memilih seni resonansi seperti itu untuk dilatih. Lu Qinger saat ini hanya memiliki kemampuan untuk menguasai satu seni resonansi garis keturunan, dan bukannya memilih satu yang bisa berfungsi sebagai pedang mematikan pada waktunya. Masalah, dia telah mengambil cangkang kura-kura ini. Pada akhirnya, keinginan Lu Qinger diutamakan dan Yu Hongqi hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Sangat beruntung bahwa seni resonansi ini mampu mencapai tujuan yang dia inginkan. Kepuasan diri berkembang dalam dirinya, mengetahui bahwa dia telah berhasil membantu Li Luo. Sayangnya, dengan kekuatan resonansiku saat ini, hanya bisa membuat satu baju zirah, dan itu adalah batas mutlakku, aku tidak bisa membantu orang lain. Lu Qinger meminta maaf menjelaskan kepada yang lainnya. Qin Zulu menggelengkan kepalanya. Dengan keadaan yang mengerikan seperti itu, bisa mengirim Li Luo dalam perjalanannya adalah skenario terbaik. Cepat dan gerakkan pantatmu, Li Luo. Jangan buang waktu lagi, tegur Bai Doudou. Armor ini bukanlah obat mujarab yang lengkap untuk masalah ini, hanya plester sementara. Jam masih terus berdetak dan akhirnya akan tiba, jadi semakin cepat Li Luo memanfaatkannya, semakin baik. Kalau tidak, jika ini semua sia-sia, itu akan sangat disayangkan. Wang Hejiu juga merasa masam. Dia telah berjuang untuk mendapatkan embun anima dan akhirnya meraih kesempatan untuk berjuang di tengah para raksasa di Pulau Tulang Naga, dan sekarang dia berjuang melawan eliminasi yang tak terhindarkan, hanya bisa menyaksikan Li Luo mengambil langkah terakhir yang mulia itu. Lakukan yang terbaik, Li Luo, aku harap kamu dapat mengalahkan Jing Taixu itu dan mengungkapkan kegembiraan kami saat bertemu dengannya dengan cara yang paling biadab, canda Yulisa. Mengetahui bahwa waktu sangat penting dan melihat tatapan penuh harap semua orang, dia menghela nafas panjang dan mengangguk. Tepat saat kata-katanya yang berbobot turun ke atas kelompok itu, kekuatan resonansi meledak dari tubuhnya dan dia melesat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika kakinya melakukan kontak dengan lautan api, kekuatan resonansi air berdesir sebagai tanggapan. Mengumpulkan kekuatan seperti mata air melingkar, dia kemudian dengan keras meluncurkan dirinya keluar. Sebuah lompatan tunggal mencakup lebih dari 100 meter. Meskipun dia tidak secepat Jing Taixu yang membumbung tinggi, kecepatan dia bergerak melalui lautan api bukanlah hal yang bisa dicemooh. Berbalik sebentar, dia bisa melihat dari sudut matanya bahwa di area kecil yang jauh, rekan-rekan sekolahnya secara bertahap dibekap oleh api, akhirnya berubah menjadi aliran cahaya yang merupakan tanda eliminasi. Pemandangan itu menyebabkan dia berhenti di langkahnya selama beberapa detik sebelum dia berbalik dan melanjutkan dengan semangat baru. Ekspresinya tetap tanpa ekspresi, tetapi sedikit kedengkian bisa terlihat di matanya. Jing Taixu. Tidak, Lu Ming juga. Meskipun Jing Taixu adalah antagonis utama,
Lu Ming jelas telah memberikan uluran tangan yang signifikan. Terlepas dari tujuannya, dia telah memainkan peran. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi teman-temannya yang didiskualifikasi? Li Luo bergegas maju, dan armor mulai perlahan mencair. Untungnya, selama armor itu bertahan, membran embun anima hanya akan menghilang dengan kecepatan serendah mungkin. Menilai dari tingkat pencairannya, aku mungkin masih punya waktu 8 jam lagi. Setelah itu, membran embun anima akan mulai menipis. Ketika itu terjadi, mustahil untuk tiba di Pulau Tulang Naga, karena api ganas dari perut naga akan memaksanya keluar dari kompetisi. Aku harap aku bisa melakukannya, gumam Li Luo pada dirinya sendiri saat dia melipat gandakan usahanya untuk mempercepat. Dia bahkan bertemu dengan pesaing dari perguruan tinggi bijak lainnya di jalan. Setelah melihat keadaan pikirannya yang cemas, mereka sedikit terkejut. Namun setelah diperiksa lebih dekat, mereka dapat merasakan selaput embun animanya yang rapuh, yang membawa kegembiraan bagi mereka yang senang melihat orang lain menderita. Siapa yang tahu bagaimana Li Luo yang kuat telah menyia-nyiakan membran embun animanya. Tidak heran dia gugup dalam situasi ini. Jika dia gagal mencapai Pulau Tulang Naga, bersorak adalah satu-satunya permainannya. Dengan demikian, pesaing lainnya penuh dengan senyuman. Li Luo dianggap sebagai calon juara, dan tersingkir sebelum kompetisi utama berarti mengurangi satu harimau di gunung. Tentu saja, semua ini tidak mengganggu Li Luo. Satu-satunya permainannya adalah membuat jalannya. Waktu berlalu, dan hanya tersisa 2 jam untuknya. Armornya telah menyusut ke kondisi tertipisnya pada saat ini. Tatapan Li Luo keras dan fokus. Ini sudah diduga, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebagai gantinya, dia menyalurkan lebih banyak kekuatan resonansi dari istana gandanya, semakin meningkatkan kecepatannya. Aku harus bisa. Li Luo, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Jantungnya berdebar dengan emosi saat dia menguatkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin ditendang keluar di puncak kesuksesan. Saat dia terus mendorong ke depan tanpa henti, nyala api tiba-tiba meledak dari bawah kakinya. Menghindar secara refleks, dia berhasil menghindari bahaya yang tiba-tiba. Namun, aliran api darah naga tampaknya mengikutinya, bergegas ke arahnya seolah tertarik oleh sesuatu di pergelangan tangannya. Pemandangan ini membuat Li Luo bingung karena itu adalah bola sakunya. Dia tidak bisa membiarkan harta ini rusak, karena semua hartanya pasti akan jatuh. Terlepas dari upaya terbaiknya, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu dan hanya bisa dengan kosong menyaksikan aliran darah naga itu bertabrakan langsung dengan bola sakunya yang berharga. Mempersiapkan dirinya secara mental untuk menyaksikan kehancuran total bola sakunya, pemandangan yang terbentang juga mengejutkannya. Bola saku itu tidak rusak, dan aliran api darah naga tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Li Luo terus maju tanpa terpengaruh, tapi ekspresinya penuh kebingungan. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang terjadi di dalam bola saku. Apa yang bisa menyerap jejak api darah naga itu? Li Luo berhenti sejenak sebelum mencapai ke dalam, dan sebuah benda jatuh ke tangannya. Itu adalah plakat hitam yang diukir dengan kata, Li, yang memancarkan cahaya misterius. Apa yang baru saja terjadi? Li Luo bertanya-tanya pada dirinya sendiri, menatap heran pada plakat hitam dingin di tangannya. Itu telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Itu ada hubungannya dengan garis keturunan Raja Surgawi Li. Dan sekarang plakat hitam itu telah menyerap api darah naga untuknya. Li Luo memeriksa plakat itu dengan cermat, tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Tidak, tunggu. Ada sesuatu di bagian bawah karakter, Li. Ada jejak samar naga di sana. Itu adalah jejak yang samar dan nyaris tidak terlihat, tetapi Li Luo dapat merasakan kekuatan khusus dan kuno yang memancar darinya. Itu, untuk semua maksud dan tujuan, jejak naga yang dangkal dan samar, dan tidak ada alasan yang dapat dijelaskan mengapa dia harus merasakan kekuatan luar biasa yang datang darinya. Dan di kepala naga, kira-kira di posisi mulutnya, ada titik merah samar. Itu sangat kecil sehingga Li Luo tidak akan menyadarinya jika bukan karena pemeriksaannya yang sangat teliti. Tetap saja, dia yakin tidak ada titik merah seperti itu di mulut naga saat dia pertama kali menerima plakat itu. Jadi, itu baru saja muncul. Sebuah sentakan kesadaran menghantamnya. Mungkinkah api darah naga telah diserap ke dalam plakat? Apa yang sedang terjadi? Li Luo berkeringat seperti orang gila karena kebingungan. Dia tidak suka ketika dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika itu tampaknya menjadi hal yang baik untuknya.
Sementara dia masih terhuyung-huyung dari pertemuan kebetulan, rentetan tembakan darah naga datang padanya dari semua sisi. Dengan kasar terguncang dari lamunannya, Liluo bergegas untuk melindungi membran embun anima dari penguapan instan. Tapi alarmnya tidak perlu, dan segera diganti dengan keheranan murni. Dia menyadari bahwa api darah naga itu terbang seperti burung yang menuju rumah untuk bersarang, langsung menuju plakat hitam di tangannya. Liluo membeku di tempat, terlalu tercengang untuk bergerak. Semakin banyak semburan api darah naga mengalir ke plak hitam seperti semacam ruang hampa ajaib, dan titik merah kusam itu sekarang semakin jelas dalam hitungan detik. Itu tampak seperti bola batu delima di perut naga. Mata Liluo berbinar dengan minat yang dalam. Apakah makanan api darah naga untuk jejak naga di plakat hitamnya? Dan apa kegunaan titik merah itu? Dia merenungkan ini sejenak. Haruskah dia menuju ke Pulau Tulang Naga secepat mungkin, atau membiarkan jejak naga terus menyerap isi api darah naga? Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa sedikit kesabaran akan membuahkan hasil. Titik merah berbau seperti kekuatan dan kebaikan di masa depannya. Liluo membuat keputusan dengan sangat cepat. Pulau itu bisa datang nanti. Pertama, penimbunan api darah naga. Pulau Tulang Naga harus dalam kekacauan sekarang. Semua sekolah elit telah tiba, dan eliminasi yang intens mungkin sedang terjadi saat ini. Liluo lebih dari senang untuk melewatkannya. Lebih sedikit pekerjaan, lebih banyak hadiah, dia akan mendaftar untuk ini setiap saat. Jika dia bisa melewati fase eliminasi pertama yang melelahkan di pulau itu, dan juga menimbun api darah naga, dia mungkin bisa muncul di puncak dunia. Tentu saja, ada pengabaian penting untuk semua ini, bahwa armor ini akan bertahan. Seberapa kuat teknik Lu Qinger? Itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab, armor ini unik, tetapi dibatasi oleh kekuatan resonansi Lu Qinger. Juga tidak sepenuhnya tahan terhadap panas yang sangat merusak dari perut naga. Liluo sangat mengkhawatirkannya sampai sekarang. Kekhawatirannya hilang, karena tingkat penipisan dari armor telah melambat. Ini bukan salah persepsi di pihak Liluo, dia telah memperhatikannya dengan seksama. Benar, dikerumuni oleh api darah naga seharusnya melelehkan armor secara signifikan, tidak memperlambat laju penipisannya. Apakah itu karena penyerapan? Liluo merenung. Bagaimanapun, ini adalah kabar baik baginya. Jika armor bisa bertahan, rencananya bagus untuk dijalankan. Qinger benar-benar membuatku kuat dalam hal ini, pikir Liluo riang. Tanpa perlindungannya, selaput embun animanya akan robek sejak lama, bahkan dengan plakat hitam untuk menyerap api darah naga darinya. Dia harus menyerah pada kompetisi ini. Tapi untuk amannya, aku harus melayang sedikit lebih dekat ke Pulau Tulang Naga, jadi aku bisa langsung naik begitu aku selesai di sini. Liluo berangkat lagi, tetapi kali ini dengan kecepatan yang jauh lebih moderat. Sepanjang jalan, dia menyedot lebih banyak semburan api darah naga ke dalam plakat hitam seperti semacam magnet untuk api, membuat titik merah bersinar lebih terang dari sebelumnya. Siluet Pulau Tulang Naga bisa terlihat di kejauhan sekarang, tetapi plakat hitam itu tampak tak terbatas. Liluo mengerutkan kening, armor miliknya sekarang sangat tipis. Setelah pecah, mungkin hanya ada 10 menit tersisa di membran embun animanya. 5 menit lagi, dia pikir. Jika dia tidak bisa menyelesaikan pengisian plakatnya dalam 5 menit, dia akan pergi. Tidak ada gunanya mengisi ember sampai penuh jika dia akan menumpahkannya. 300 detik berlalu dalam sekejap mata. Plakat hitam itu jauh dari rasa puas. Liluo menghela nafas pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak ragu untuk berjalan menuju Pulau Tulang Naga. Armor meleleh sepenuhnya, dan sekarang membran embun animanya mulai menahan beban panas lagi. Itu sangat tipis sekarang, dan dia merasakan panas menusuk di kulitnya. Dia menahan kepanikan yang meningkat di dalam dirinya dan terus maju. Beberapa menit kemudian, air merah di bawah kakinya semakin dangkal dan dia naik ke udara, mendarat dengan selamat di tanah Pulau Tulang Naga. Dia ada di sini. Liluo menghela nafas pada plakat di tangannya. Kau mengecewakanku, katanya dengan marah. Dia telah membuang begitu banyak waktu untuk itu. Tepat ketika dia hendak menyimpannya, plakat itu tiba-tiba mulai bergetar. Titik merah itu bersinar terang sekarang, dan bola api tampaknya muncul dari sana, melayang di atas plakat seperti matahari mini. Selesai, Liluo berseru. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh sekelompok naga itu, meskipun itu sangat cantik? Seolah mendengar pertanyaannya, bola api bergema dengan karakter Li di plakat. Sekali lagi, dia merasakan kekuatan kuno hadir di sekelilingnya.
Dan kemudian, yang mengejutkannya, objek mutiara merah muncul dari plakat hitam, dengan tanda api jauh di dalam kristal, kedalaman garnet. Cahaya merah memudar dari mulut jejak naga. Ini adalah hasil dari semua api darah naga yang diserapnya. Kelihatannya cukup ajaib, tapi apa yang harus dilakukan benda ini? Liluo ragu-ragu, lalu dia mencengkeram bola api dengan erat di tangannya. Raungan naga memenuhi telinganya. Matanya melebar. Dia mengerti. Dia tahu untuk apa. Bukankah itu bahan utama untuk resonansi yang diperoleh ketiganya? Resonansi naga, suku yang sangat kuat dan misterius. Mereka adalah bagian dari lapisan puncak rantai makanan di antara binatang roh. Tentu saja, resonansi naga dianggap sebagai resonansi binatang. Dikatakan bahwa mereka yang memiliki resonansi naga memiliki kemampuan khusus yang disebut ketakutan naga, yang melemahkan efek dari pengguna resonansi binatang lainnya secara signifikan. Tentu saja, efeknya sedikit lebih lemah terhadap pengguna resonansi unsur murni. Namun, kemampuan unik ini membuktikan bahwa resonansi naga, pada tingkat dasar tertentu, lebih unggul daripada resonansi binatang biasa lainnya. Kembali ketika Liluo telah mempertimbangkan resonansi yang diperolehnya yang ketiga, dia tentu saja memikirkan tentang resonansi binatang yang unik dan perkasa ini, tetapi dia sangat sadar bahwa dia harus mendapatkan sesuatu dengan esensi naga. Objek dengan esensi naga sangat sulit didapat. Liluo telah menjelajahi semua harta bank naga emas dan tidak menemukannya. Dengan itu, dia menyerah pada gagasan itu, tidak ada gunanya mati di bukit ini. Tapi dia telah menemukan satu di sini di kompetisi tingkat aula. Objek esensi naga. Mutiara naga yang sekarang dia pegang di tangannya. Dia bisa dengan jelas merasakan panasnya api naga di dalam, dan dia tidak ragu bahwa itu layak untuk dicoba digunakan untuk menempa resonansi naga yang didapat. Jika dia berhasil, itu bisa menjadi resonansi utama ketiganya. Kemudian lagi, resonansi naga dibagi lagi menjadi berbagai jenis, masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. Dan mungkin tidak ada cara untuk mengetahuinya sebelum dia memurnikannya. Jari-jarinya mengerat di sekitar mutiara, menikmati energi laten yang dia miliki dan potensi apa yang bisa dia capai dengannya. Dia menatap plakat hitam di tangannya. Bahan dengan esensi naga langka, dan mereka memiliki kondisi dan proses pembuatan yang ketat dan rumit. Itu tidak sesederhana mengumpulkan beberapa api darah naga. Yang membuat plakat hitam itu semakin misterius dan kuat. Garis keturunan Raja Surgawi Li, sebenarnya apa sih itu? Dia tidak punya jawaban, jadi Liluo menyerah pada pemikiran itu. Dia dengan hati-hati menyimpan mutiara naga merah delima dan plakat hitam. Itu benar-benar keberuntungan yang tak terduga. Objek esensi naga sangat berharga, terutama bagi pengguna resonansi yang didapat seperti dirinya. Mungkin itu saja sudah cukup untuk membenarkan partisipasinya dalam pertemuan cawan suci. Liluo mendongak dan akhirnya memperhatikan pulau tulang naga dengan baik, mempertimbangkan langkah selanjutnya. Pulau itu sendiri berwarna merah oker, dengan pohon-pohon besar berwarna coklat kemerahan yang membentang ke langit. Pohon-pohon ini benar-benar tidak berdaun, dan cabang-cabangnya yang merah dan kerangkanya menjulang tinggi di kaki langit. Di luar mereka ada pegunungan bergerigi yang menjanjikan medan yang keras dan dingin di puncaknya. Jadi ini adalah tahap untuk pertempuran terakhir, ya, Liluo menemukan pulau itu sangat sepi, tapi dia tidak terlalu terganggu olehnya. Lagi pula, dia sudah lama berada di perut naga. Putaran eliminasi mungkin sudah melewatinya. Diam hanya berarti bahwa orang-orang sedang beristirahat. Menurut perkiraan Liluo, kurang dari 10% siswa yang mencapai pulau itu tetap tinggal. Itu bagus. Itu menyelamatkannya waktu. Aku pasti orang yang memiliki perjalanan termudah di sini. Liluo terkekeh pada dirinya sendiri. Berkat armor dari Lukinger dan plakat hitam yang menyerap sebagian besar darah naga untuknya, perjalanannya melalui perut naga sama baiknya dengan berjalan-jalan santai. Yang lain akan berteriak-teriak di atas bara panas hanya untuk sampai di sini. Bahkan seseorang sekuat Jing Taixu tidak punya pilihan selain melarikan diri begitu membran embun animanya melemah, tidak berani berlama-lama. Setelah istirahat sejenak untuk menenangkan diri, Liluo berangkat ke tengah pulau tulang naga. Dia bergerak cepat tapi tanpa terburu-buru, memberi dirinya waktu untuk mengamati sekeliling dan mencatat tanda-tanda pertempuran. Setiap kali dia menemukan medan perang, dia mencoba untuk mendapatkan ukuran kasar dari jumlah yang tersisa dan kekuatan para pejuang sebelum melanjutkan. Saat dia mendekati tengah, Liluo melihat beberapa siswa yang terluka parah. Mereka hampir tersingkir, tetapi mereka belum menghancurkan labu anima mereka,
malah memilih untuk berlama-lama di pulau ini lebih lama. Ketika Li Luo muncul di depan mereka, mereka bertindak seolah-olah dia adalah hantu. Mereka tidak mengerti mengapa dia akan muncul pada waktu dan tempat ini. Apakah dia bersembunyi? Tapi Pulau Tulang Naga tidak besar. Dengan begitu banyak orang yang berkerumun, tidak ada banyak ruang untuk bersembunyi. Tapi Li Luo yang melenggang sepertinya tidak banyak berkelahi. Dia tampak segar seperti bunga mata air, seolah-olah dia baru saja bangun dari tempat tidur atau semacamnya. Li Luo tersenyum ramah pada mereka, lalu dia mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Apakah mereka melihat Jing Taixu? Di mana Lu Ming? Tapi mereka hanya memutar mata ke arahnya. Beberapa bahkan memilih untuk memecahkan labu anima mereka di tempat dan pergi. Mereka telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan kesempatan di sini, dan upaya mereka telah gagal. Melihat Li Luo berjalan-jalan di medan perang seperti turis sangat membuat mereka frustrasi. Li Luo tidak keberatan. Dia melanjutkan lebih dalam ke Pulau Tulang Naga. Kira-kira 2 jam kemudian, Li Luo mendekati arena inti sekarang. Dia harus menjadi satu-satunya di Pulau Tulang Naga yang telah mencapai begitu dalam dan muncul ke final tanpa bertarung satupun. Arena inti adalah gunung yang sangat tinggi dan curam yang mencapai awan. Ada 2 jalur yang melilit wajah kerucutnya. Di bagian atas adalah tahta tulang naga. Jika ada yang bisa duduk di atasnya tanpa menghadapi perlawanan, gelar siswa terkuat dari kompetisi tingkat aula akan menjadi milik mereka. Tentu saja, Jing Taixu sedang berlari dengan cepat ke sana agar dia bisa menempatkan pantatnya tersebut di atas tahta. Meskipun perguruan tinggi Sage yang tercerahkan telah dihancurkan dengan cara yang sama di perut naga, Jing Taixu sendiri mungkin cukup kuat untuk mencapai arena inti, Li Luo percaya. Rute mana yang akan dia pilih? Li Luo melihat 2 rute dan menggaruk kepalanya. Kemudian dia mengambil sepotong Sky Gold. Dia melemparkannya ke udara, lalu dia menutupi kilau koin emas di antara telapak tangannya dan punggung tangannya. Dia memutuskan untuk mengambil jalan kiri. Dia menyukai jalan ini. Itu adalah jalan yang bagus. Dan sedikit di jalan setapak, dia bisa mendengar suara guntur bergemuruh di kejauhan. Li Luo berjalan di jalur gunung. Sinar matahari yang redup masuk melalui cabang-cabang gundul di atas kepalanya, membuat jalan berlumut di depannya menjadi kuning dan abu-abu. Langkah kakinya diredam oleh hamparan lumut, di lingkungan yang sudah sepi. Itu hampir damai, jika bukan karena tanda-tanda pertempuran yang berserakan di jalan. Orang hanya bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran selama beberapa hari terakhir. Sementara itu, Li Luo berjalan mendaki gunung seperti seorang pejalan kaki. Hanya pada tanda setengah jalan dia mulai melihat tanda hangus yang mengingatkan pada pengguna resonansi petir. 3 orang terbaring tak berdaya di lantai. Seluruh tubuh mereka terbakar parah, dagingnya terbelah secara aneh saat mereka mengerang sedih. Li Luo berhenti dan menatap mereka. Li Luo. 1 orang tergagap karena takjub. Li Luo tertawa kecil ketika dia mengenali orang itu. Itu adalah Zhao Xingying, yang telah dia lawan ketika dia menemukan medium anima cumulonimbus pertamanya. Mereka benar-benar berhasil sampai di sini. Lebih banyak kredit untuk mereka. Sepertinya kamu keluar dari yang satu ini, kata Li Luo dengan senyum simpatik. Aku tidak tahu kapan kamu sampai di sini, kata Zhao Xingying masam, tetapi apakah kamu benar-benar membayangkan semuanya akan berjalan baik untukmu? Li Luo menatap hutan di depan. Lu Ming, melihat ketiganya dilakukan dengan buruk oleh resonansi petir, dia tidak bisa membayangkan ada banyak tersangka di sekitar selain petir ilusi. Zhao Xingying mengangguk, lalu dia meringis kesakitan karena tindakan sederhana itu. Jing Taixu tidak memilih jalan ini. Li Luo bertanya. Aku dengar Jing Taixu dan Sun Daseng bertemu di jalan lain. Oh, Li Luo mengelus dagunya. Yang tak terbendung versus yang tak tergoyahkan. Siapa yang tahu apakah seni Adipati Sun Daseng lebih kuat dari resonansi kuasi kelas 9 Jing Taixu. Tetap saja, dia juga akan menampilkan pertunjukan di sisinya. Pengguna resonansi ganda versus pengguna resonansi ganda. Setidaknya mereka akan bertarung dalam aspek yang sama. Puas dengan informasinya, Li Luo berpaling dari Zhao Xingying dan masuk lebih dalam. Kembali di perut naga, Lu Ming telah menjadi kaki tangan dalam menjatuhkannya. Meskipun Jing Taixu adalah dalangnya, dia tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Tembakan perpisahan Lu Ming hampir menenggelamkan mereka semua. Jika bukan karena armor dari Lu Qinger, dia mungkin tidak akan sampai sejauh ini. Keberuntungannya telah bertahan pada akhirnya,
Tetapi ketika dia memikirkan tentang semua hari yang dihabiskan untuk memburu embun anima yang menjadi sia-sia, giginya mulai terasa sakit. Dia tahu obatnya, menularkan rasa sakitnya ke Lu Ming, sebaiknya melalui pukulan ke mulut atau semacamnya. Sepertinya ketakutan kecilnya bahwa mereka tidak akan bertemu tidak berdasar. Li Luo tidak berjalan jauh ke dalam hutan di depan sebelum dia melambat dan melihat sekelilingnya. Seorang gadis bertengger tinggi di atas pohon, memandangnya dengan angkuh dengan mata yang indah. Lu Ming, Li Luo, aku tidak menyangka kamu akan berhasil keluar dari perut naga, kata Lu Ming, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dari suaranya. Terima kasih banyak atas kontribusimu untuk perjalananku yang nyaman, jawab Li Luo datar. Oh, ya, teman-temanku yang tersingkir menyuruhku untuk menghajarmu sebagai balas dendam. Kalau begitu, aku khawatir mereka akan kecewa, kata Lu Ming acuh tak acuh. Keren dan sombong, Li Luo menghunuskan pedang gajah oniksnya perlahan, mengisinya dengan kekuatan resonansi hingga mulai bersenandung. Bilahnya bergerak seperti tongkat menembus air, meninggalkan riak di udara. Lu Ming menghela nafas dalam hati. Perangkapnya di perut naga telah dieksekusi dengan hampir sempurna. Idealnya, baik perguruan Sage tercerahkan dan perguruan tinggi astral Sage akan benar-benar musnah, sementara dia akan memiliki tim yang kuat di tulang naga Island. Dia seharusnya memiliki semua keuntungan. Sayangnya, Dewi Keberuntungan tidak setuju dengan rencananya. Tidak lama setelah mencapai Pulau Tulang Naga, dia bertemu dengan kelompok Sun Daseng, dan pertempuran sengit pun terjadi. Kedua belah pihak dibiarkan berdarah parah dan mundur. Kelompoknya terlatih-tatih menuju arena inti, diserang oleh kelompok lain di sepanjang jalan dan semakin lelah. Sekarang dia sendirian. Tapi tetap saja, tujuannya kurang lebih telah tercapai. Sun Daseng akan melawan Jing Taixu. Salah satu dari mereka pasti akan tersingkir, dan yang lainnya akan melemah untuk dia selesaikan. Tidak ada pesaing utama lainnya. Atau begitulah yang dia pikirkan sebelum Li Luo muncul terlambat. Yang berarti jebakannya di perut naga tidak menangkap satupun ikan besar yang dia rencanakan. Dia menyesuaikan keadaan pikirannya dengan cukup cepat, memilah-milah fakta dan menilai kembali situasinya. Segalanya masih bisa berjalan baik untuknya. Dari 3 pesaing utama, dia akan memilih untuk melawan Li Luo jika dia bisa. Dia adalah pengguna resonansi ganda juga, tetapi pengguna perubahan kedua dengan nilai resonansi di bawah miliknya. Dia harus memiliki keunggulan dalam setiap aspek. Tidak ada alasan dia akan kalah dalam pertarungan ini. Dengan kata lain, dia bisa memperlakukan Li Luo sebagai pemanasan. Selain itu, dia penasaran untuk melihat bagaimana pengguna resonansi ganda lain akan mengukur dirinya. Mungkin dia akan membuat pertukaran yang lucu. Mencapai di belakangnya, dia mengeluarkan jepit rambut emas dengan tetesan petir yang melompat-lompat panjangnya. Dia mengaktifkan percikan kecil energi, dan itu tumbuh menjadi pedang emas tipis. Itu bahkan lebih tipis dari pedang sabuk, itu benar-benar hanya tampak seperti jarum emas memanjang. Terbebas dari ketegangan peniti, rambut panjangnya jatuh longgar, menari-nari tertiup angin. Lu Ming melompat turun, anggun seperti rubah. Kekuatan resonansinya bergerak, kilat perak berkilau yang berderak dan muncul dengan liar di kulitnya. Itu membuatnya tampak seperti dewi mitos. Sudah waktunya untuk menghadapi ilusi petir yang terkenal. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Dia membawa kekuatan penuhnya untuk menanggung, menuangkan lebih banyak dan lebih banyak listrik perak ke pedang jepit rambutnya sampai bersinar seperti penangkal petir. Resonansi ganda, menjadi satu. Perasaan malapetaka yang akan datang memenuhi tempat terbuka itu. Ayo, tunjukkan padaku tahap menjadi satumu. Lu Ming mengarahkan pedangnya dengan angkuh ke Li Luo, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan basa-basi dangkal. Li Luo memunculkan resonansi gandanya sendiri tanpa sepatah kata pun, dan lingkaran tanda resonansi ganda ada di pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, melihat ke punggung Lu Ming. Jing Taixu. Sekarang, Lu Ming berputar ketakutan, pedangnya yang berderak menyapu pertahanan. Tidak ada apa-apa di belakangnya, bahkan tidak ada bayangan dari saingannya yang ditakuti. Suara mematikan dari deburan ombak menghantam ke arahnya dari belakang. Dia merasakan sedikit kemarahan. Li Luo tampan seperti playboy, dan rupanya dia juga memperlakukan wanita dengan sedikit hormat. Dia bahkan berani membohongi seorang gadis. Pedang gajah oniks menyapu leher Lu Ming tanpa ampun. Pedang itu mengiris leher ramping Lu Ming, dan kemudian wajah Li Luo berubah. Pedang melewati tanpa perlawanan. Sebuah ilusi. Li Luo merasakan rasa takut yang dingin saat Lu Ming di depannya menghilang.
Wanita yang cerdik. Suara petir yang keras meledak di belakangnya, dan kilat menyambar di atas kulit kepalanya dari pedang jepit rambut itu. Li Luo nyaris tidak merunduk tepat waktu, dan dia bisa mencium bau tajam rambut gosong dari atas kepalanya. Resonansi petir memang memiliki serangan yang cepat. Di sisi kanan Li Luo, perisai emas segi delapan telah memblokir tusukan langsung senjata itu. Bentrokan logam dengan logam. Perisai Octagold memiliki penyok yang dalam dari tusukan pedang, yang hampir sepenuhnya menembusnya. Perisai Octagold adalah artefak berharga mata putih, dan artefak defensif pada saat itu. Li Luo telah memperbaikinya setelah dia mendapatkannya dari ladang daun naga emas, dan sekarang sudah hancur. Sungguh wanita yang merepotkan. Resonansi ilusi di satu sisi dan resonansi petir di sisi lain. Meskipun bukan kombinasi ofensif terkuat, mereka masih memiliki kekuatan serangan lebih dari resonansi air dan kayu. Jika bukan karena dua resonansi sekunder tambahannya, dia akan benar-benar kalah. Li Luo mendongak dan tersenyum dengan mudah pada Lu Ming. Teman Lu Ming, kamu adalah orang yang tidak jujur. Sebuah ilusi sebagai penampilan pertamamu. Betapa tidak sopan. Lu Ming mendengus, omongan sampah dari seorang pria yang baru saja melakukan serangan diam-diam. Dia tidak repot-repot menjawab, malah memilih untuk menyerang lagi. Petir menyambar dari pedangnya, membelah menjadi beberapa garpu yang melesat menuju titik lemah Li Luo. Li Luo menatap dengan khawatir serangan jaring listrik yang semakin mendekat. Lu Ming bergerak terlalu cepat, serangannya hampir hanya seperti bayangan di mata Li Luo. Li Luo mengangkat pedang gajah oniks miliknya. Dia mungkin tidak bisa melihatnya datang, tapi dia tahu titik akhir serangan itu, titik lemahnya. Jeritan keras listrik terhadap logam terdengar. Tanah retak di bawahnya, tanda hangus membakarnya dalam pola kilat. Di atas jaring listrik terdapat lapisan basah berwarna susu yang berkilauan. Li Luo dengan muram memegang senjatanya. Dia bisa merasakan kekuatan resonansi petir merambat melalui tangannya, membuatnya mati rasa. Sikapnya kehilangan kekuatan juga, karena listrik terus mengalir melalui kakinya sebelum mencapai tanah. Kakinya terasa goyah setelah serangan itu, seolah-olah dia sedang berdiri di atas lumpur yang lembut. Lu Ming memiliki keuntungan dalam bentrokan mentah kekuatan resonansi ini, yang diharapkan. Bagaimanapun, dia adalah perubahan ketiga. Li Luo mundur dengan tenang, menggunakan resonansi ganda untuk membersihkan energi yang menyerang dari tubuhnya. Kekuatan resonansi cahaya air dan kekuatan resonansi kayu dengan cepat bekerja untuk membantunya pulih. Itulah kekuatannya, ketahanan dan daya tahan. Beberapa saat kemudian, dia benar-benar pulih kembali. Menggoyangkan kakinya, Li Luo dengan hati-hati mengujinya. Lu Ming membuat suara kejutan kecil. Dia terkejut bahwa Li Luo telah berhasil sepenuhnya menghilangkan efek sampingnya. Itu jauh lebih cepat daripada yang biasa dia lakukan. Kekuatan resonansimu, aneh, katanya perlahan. Keduanya memiliki resonansi ganda, dan miliknya seharusnya lebih kuat. Namun ada sesuatu tentang kualitasnya yang membuatnya gelisah. Lawan yang tangguh dan pantang mundur yang kembali lagi dan lagi. Lu Ming tidak berharap Li Luo menanggapi ucapannya. Dia memilih untuk mencari jawaban sendiri, menyerang lagi untuk melihat bagaimana dia akan merespons. Li Luo melompat mundur dan menepukkan kedua tangannya. Tangan berlumpur terulur dari tanah untuk meraih kaki Lu Ming. Dia berbahaya ketika dia cepat dan tanpa hambatan. Waktu untuk memberikan beberapa hambatan. Lu Ming menyeringai, memutar kakinya ke posisi siap dan mengangkat ke atas bola kakinya. Seni resonansi umum harimau, petir merambat. Dia bergerak melewati tangan dalam sekejap, sudah di depan Li Luo sekali lagi. Pedangnya berkilauan berbahaya, siap untuk menyerang. Rambut beterbangan di belakangnya, berkobar dari statis, dia seperti seorang jenderal petir. Sekali lagi dia menyerang dengan ciri khas serangan kilat, kombinasi mematikan antara kecepatan dan pukulan ofensif. Seni resonansi umum harimau, pedang petir. Pedang tipisnya menggelegar dengan suara keras yang tidak wajar, berubah menjadi sambaran petir emas yang panjangnya beberapa meter. Itu mengejutkan posisi Li Luo, meninggalkan alur-alur menghitam di tanah di belakangnya. Li Luo tahu dia harus melakukan sesuatu. Serangan ini begitu kuat sehingga bahkan lawan perubahan ketiga lainnya tidak akan mampu menghadapinya. Sepertinya Lu Ming tidak berniat mempermainkannya. Dia ingin menyelesaikan ini dengan cepat dan melanjutkan ke final. Ah, kamu meremehkanku, gumam Li Luo, menggeser cengkeramannya pada pedang gajah oniks. Seluruh gelembung resonansinya meletus, kecuali dua yang berisi racun. Gelombang kekuatan resonansi membanjiri dirinya. Ini belum berakhir.
Kekuatan gajah ilahi tingkat 1. Lengan Li Luo menonjol, nadinya menggeliat seperti ular kecil di bawah permukaan kulitnya. Saat energi meraung melalui mereka, kulit di lengannya terbelah, butiran darah bermunculan dan membentuk anak sungai kecil. Li Luo membiarkan seringai gila menyebar di wajahnya saat dia menikmati kekuatan di dalam dirinya. Dia menyaksikan petir emas yang mendekat dengan cepat menghantamnya seperti singa lapar, menunggu waktunya. Dia melangkah maju, pedang mengiris ke atas dalam ayunan keras. Dua kekuatan resonansi yang sangat mengamuk bentrok dalam perjuangan yang kejam, gelombang kejut bergema di seluruh hutan. Pohon-pohon merah-merah di sekitarnya langsung terbelah menjadi dua oleh kekuatan kolateral yang menggema, dengan potongan-potongan yang tersisa pecah menjadi serpihan oleh kekuatan energi resonansi belaka. Lu Ming mundur di udara, mendarat di atas pohon besar yang selamat. Matanya yang dingin menilai sumber serangan ini. Di sepanjang satu sisi tanah juga terbentang bekas luka pedang yang dalam, sebuah jurang yang menancap ke tanah membentang di depannya, berakhir dengan awan debu yang besar. Seluruh area juga hangus hitam, seolah-olah telah dibombardir oleh beberapa penghakiman dari surga. Tidak ada keraguan di balik serangan terakhirnya itu. Dia tanpa pamrih mengerahkan seluruh kekuatan resonansinya menjadi satu untuk memanggil seni petir merambat dan sangat menyadari potensi destruktifnya. Bahkan perubahan ketiga akan berjuang untuk mengikutinya. Di sisi lain, Li Luo telah memilih untuk menghadapinya dengan paksa. Dalam situasi normal, kemenangan akan dengan mudah menjadi miliknya untuk diambil. Namun situasinya tidak tampak sederhana. Lu Ming tidak menurunkan kewaspadaannya saat dia terus menatap tajam ke awan debu yang belum hilang dari benturan para raksasa. Sesaat kemudian, tatapannya menyipit saat sosok yang dikenalnya keluar dari debu. Mungkin tidak mengejutkan, Li Luo telah berjalan keluar. Dia mencengkeram pedangnya, dan lengannya telah tumbuh dalam ukuran dan otot. Kulit mereka robek dan darah segar mengalir di lengan bawahnya, membuat bilahnya menjadi merah. Namun, ini tampaknya hanya sebatas luka ringan, tidak ada bekas luka petir atau luka pedang padanya. Serangan ganas Lu Ming jelas telah dibelokkan sepenuhnya. Kamu benar-benar aneh, gumam Lu Ming. Kualitas kekuatan resonansi Li Luo jauh melampaui apapun yang dia harapkan. Rata-rata pengguna resonansi ganda perubahan kedua tidak akan pernah bisa mengumpulkan kekuatan seperti itu. Apakah dia berlatih semacam seni resonansi penyimpanan? Lu Ming bertanya pada dirinya sendiri. Memikirkan petunjuk yang tersedia, seni resonansi semacam ini jarang terlihat dan dapat memungkinkan seseorang untuk meningkatkan jumlah kekuatan resonansi yang dapat mereka keluarkan pada saat yang genting. Kerugiannya adalah jumlah kekuatan yang bisa disimpan seseorang juga memiliki batas. Pada saat yang sama, jumlah dan kualitas kekuatan resonansi yang dapat dikerahkan Li Luo adalah dari kelas yang sama sekali berbeda. Sementara Lu Ming terus merenungkan sumber kekuatan Li Luo tidak hanya akan menunggu di sana dengan diam. Mengangkat telapak tangannya, dia menggenggam ke arah posisi Lu Ming saat ini. Pengikatan arboreal. Pohon di bawah Lu Ming mulai bergetar dan ranting-rantingnya tampaknya telah memperoleh kehidupan mereka sendiri saat mereka memutar dan bergegas ke arahnya, mencoba menjeratnya. Menanggapi beberapa cabang yang mengerumuninya seperti ular kayu, tubuh Lu Ming melintas dengan lapisan petir, berkumpul di satu titik di kakinya. Setelah melakukan kontak dengan satu ketukan, seluruh pohon langsung hangus menjadi hitam dalam sekejap dan cabang-cabang yang dulu hidup berubah menjadi abu yang berdesir tertiup angin. Li Luo tetap tidak terpengaruh saat dia terus menyalurkan kekuatan resonansi kayunya, membangunkan semua pohon di sekitar Lu Ming. Pada saat yang sama, kekuatan resonansi air melonjak dari dalam dirinya, dan dia mengeksekusi seni resonansi lainnya. Seni air berat. Dengan menambahkan seni resonansi ini, banyak sulur yang menyerang Lu Ming sekarang diliputi lapisan air biru, yang secara bersamaan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan juga ketahanan mereka. Ikatan yang ditingkatkan kemudian menabrak Lu Ming dengan kemarahan baru. Sebagai tanggapan, Lu Ming melompat ke udara dengan bantuan kekuatan resonansi petirnya sebelum menembakkan puluhan petir, mencoba untuk benar-benar menghancurkan cabang-cabang kayu yang menjengkelkan. Namun, hasilnya tidak sama dengan yang pertama. Beberapa ikatan berhasil lolos dari kehancuran, muncul di hadapan Lu Ming dan mencoba mengikat anggota tubuhnya. Tujuan Li Luo sederhana, untuk membatasi gerakan Lu Ming. Resonansi kilatnya memberinya kecepatan terlalu banyak, yang terlalu sulit untuk ditangani Li Luo jika dibiarkan. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan dalam menggabungkan seni resonansi air dan kayu, komentar Lu Ming datar. Kekuatan resonansi cahaya berderak dari bawah tumitnya,
membuatnya melayang di udara, langsung menghindari jangkauan cabang-cabang pohon yang berusaha menjeratnya. Segera setelah itu, tubuhnya berkedip pada batas kecepatan, langsung muncul di depan Li Luo. Pedang jepit rambut emas di tangannya berderak dengan kilat yang menyambar di depannya. Dan di depan mata terkejut Li Luo, pedang itu bergerak begitu cepat sehingga orang hanya bisa melihat bayangannya. Apa yang menambah masalah adalah bahwa bayangan pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya telah muncul secara bersamaan, menyerang setiap tempat yang terbuka, menusuk seluruh tubuhnya dengan kebencian murni. Bayangan pedang petir menyatukan kenyataan dengan ilusi, membuat kue ini sulit untuk dihindari. Itu adalah aplikasi sempurna dari resonansi petir dan ilusi Luming. Serangan balik itu memang secepat kilat. Li Luo ditinggalkan dalam kebingungan. Dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Jika itu masalahnya, dia akan menghancurkan segalanya dengan paksa. Dengan erat mencengkeram pedangnya, resonansi gandanya melonjak saat dia membelah ke bawah. Serangan tunggal itu penuh dengan kekuatan, sesuatu yang begitu mutlak sehingga bahkan kekosongan pun terkoyak di belakangnya. Sebuah ledakan menusuk bergema dengan bentrokan. Dengan serangan pedang, siluet pedang petir hancur berkeping-keping satu persatu sebelum akhirnya berbenturan dengan serangan sebenarnya yang tersembunyi di bawah massa. Petir bergemuruh saat kedua tubuh itu bentrok dengan keras. Saat berikutnya, keduanya berhenti dan terlibat kembali dengan pukulan cepat. Ledakan dan pukulan liar yang terus-menerus tidak dapat diikuti dengan mudah, tak terhindarkan disertai dengan tangkisan dan pengalihan semburan kekuatan. Lingkungan sekitarnya hancur oleh sisa-sisa benturan kekuatan getaran. Bersama-sama, mereka seperti pusaran kehancuran. Apapun semak-semak yang tidak beruntung berada di dekat mereka pasti akan hancur. Kedua belah pihak bertabrakan ratusan kali dalam beberapa menit singkat. Ini adalah pertempuran intensitas tinggi, dan keduanya mulai merasa berat napas. Pada akhirnya, yang pertama kali melepaskan tekanan adalah Luming. Benturan terakhir membuat tubuhnya yang lemah lembut terpental. Suasana serius terlihat di matanya saat dia memegang senjatanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Li Luo adalah monster. Apakah kekuatannya berasal dari senjatanya? Luming mengamati pedang gajah onyx dengan lebih jelas. Setiap kali senjata mereka bertabrakan, dia bisa merasakan kekuatan yang memancar dari senjata itu. Rasanya tak terkendali dan liar, seperti binatang liar. Li Luo, kau mendapat penghormatanku. Kau benar-benar mengesankan, Luming mengakui. Li Luo, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang dengan semua rambutnya berdiri tegak. Setiap benturan membuatnya kadang-kadang terkena sengatan listrik dari resonansi petir Luming. Kau juga mendapat penghormatanku, jika itu berarti sesuatu. Dia tertawa, tapi dia segera berhenti ketika seutas asap hitam keluar dari mulutnya. Resonansi petir Luming yang menjengkelkan ini benar-benar merepotkan, akan membuatnya berubah menjadi manusia panggang dengan kecepatan ini. Melihat penampilan Li Luo yang kacau, Luming memberikan senyuman getir. Meskipun ini berakhir di sini, aku tidak akan kalah darimu. Benarkah? Mata Li Luo menyipit pada titik ini. Luming yang biasanya dingin dan sombong sekarang memberikan senyuman besar yang akan mengganggu siapapun yang mengenalnya. Bahaya, itu adalah satu-satunya hal yang dikatakan indera Li Luo kepadanya. Namun, dia tidak bergerak ketika Luming mundur. Yang paling mengejutkan adalah bahwa dia benar-benar lenyap setelah mengambil langkah itu. Li Luo, selamat. Aku menyimpan gerakan ini untuk Jing Taixu, tapi sepertinya kau akan menjadi kelinci percobaan. Suara Luming bergema dari segala penjuru. Pada saat yang sama, Li Luo bisa melihat bahwa lingkungan di sekitarnya berubah. Hutan kosong mulai surut, dan di tempatnya muncul lautan bunga yang tak berujung sejauh mata memandang. Li Luo, di sisi lain, berada tepat di tengah. Ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Ilusi terkutuk. Lautan bunga ini pasti ilusi, dan dia telah terjebak di dalamnya. Pada saat ini, awan kelabu mulai berkumpul di atasnya dengan cepat, perlahan-lahan meliputi seluruh cakrawala. Awan ini meludahkan petir tanpa hambatan, disertai guntur tak berujung. Ekspresi Li Luo menjadi serius. Ini bukan hanya formasi ilusi, itu telah diwariskan dengan kekuatan petir juga. Kombinasi resonansi ilusi dan resonansi petir melahirkan ilusi petir, formasi ilusi yang tak ada tandingannya. Luming akhirnya memperlihatkan kartunya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.
am, what a